Dokter, semoga ini bukan hal yang serius. Dia sudah minum obat yang aku resepkan. Kondisinya tidak akan menurun. Mulai sekarang, aku akan berikan obat yang biasa saja. Ini obatnya. Punam, kau kan juga terluka. Mau aku berikan obat? Tidak, aku tidak apa-apa. Apa dia akan baik kan, dokter? Obat-obatan ini bisa membuat keadaannya membaik. Tapi suhu tubuhnya tidak boleh di atas 100 derajat malam ini. Itu bisa membahayakan tubuhnya. Bahkan mendekati kematian. Tidak, aku tidak akan biarkan itu. Kalau begitu, kau harus menjaganya dengan baik dalam beberapa jam. Kompres di bagian leher dan kepalanya. Kalau ada masalah, hubungi aku. Baik, Aku permisi. baik dokter. Priam, apa kau buru-buru mau merayakan? Sampai kau bahkan tidak menungguku? Ya sudah, tidak apa-apa. Buatkan aku minuman juga ya. Aku merasa sangat senang hari ini. Kenapa kau lakukan itu? Beraninya kau melakukan itu? Apakah kau tidak tahu? Nenek adalah anggota keluarga yang paling dihormati. Berani-beraninya kau meminta kunci rumah ini. Ayo bangun. Sekarang bangunlah. Cepat pergi dan temui nenek. Minta maaf kepadanya. Kemudian kembalikan kunci itu. Pergilah, kalau tidak aku akan... Kau akan apa, Priam? Dengar ya. Jangan naikkan suaramu saat bicara denganku. Mengerti? Aku bukan menantu keluarga ini yang selalu tunduk di bawah kekejaman suami. Aku adalah Bindi ya. Oh ya, aku hampir lupa. Terlepas dari siapa aku adalah menantu keluarga ini. Lain ceritanya kalau keluarga ini tidak sadar akan kebenaran. Setelah yang lain tahu, maka akan terjadi keributan. Dan apa yang akan dilakukan Punam? Apa kau tahu itu? Kenapa kau lakukan ini, Bindia? Apa maumu? Bertanyalah yang rasional. Jangan biarkan emosimu mengendalikan hati dan pikiranmu. Ya, baiklah. Aku akan beritahu. Sederhana saja. Aku minta nenek untuk melepaskan tanggung jawabnya seperti Pulan Takur. Aku hanya bilang padanya, kalau dia itu sudah tua dan harus berhenti mengendalikan rumah ini. Aku bilang agar dia istirahat dan biarkan para menantu yang menggantikan dia. Itu saja. Dan dia mengerti maksudku. Lalu dia memberikan kuncinya. Kau harus mengingat satu hal, Priam. Aku tahu apapun yang kulakukan, itu tidak salah. Semua yang aku lakukan adalah apa yang sudah aku pelajari dari ayahmu dulu. Aku harap ayah tidak dengar apa yang dikatakan Bindia. Aku harap dia tidak tahu kalau pernikahanku pura-pura. Aku harap pria tua ini tidak mendengar. Karena kalau ternyata iya, ambisiku untuk menguasai keluarga ini akan berhasil. Ternyata ada ayah. Salam ayah. Kenapa ayah kemari?
Kalau ayah telepon, aku yang akan datang. Sebenarnya aku terganggu dengan perbuatanmu, Bindia. Ayah terganggu? Aku tidak mengerti. Ada apa, ayah? Akan aku jelaskan padamu. Ayo, ikut aku. Ayah, ayah dengarkan aku dulu. Apa yang dipikirkan pria tua itu? Apa yang dia mau dariku? Baiklah, biar aku lihat. Sudah 1 jam setelah dia minum obat. Aku harus periksa suhu tubuhnya. Menjauhlah dariku. Jangan sentuh aku. Kapulan, apa semua baik-baik saja? Ayo, Busan, duduklah. Apa ada sesuatu yang penting? Kenapa dia memanggil kami di malam hari seperti ini? Baru saja aku menaruh kuncinya di bawah bantal dan bermimpi tentang kerajaanku. Dia malah memanggil. Semuanya sudah di sini, Pulan. Beritahu kami, ada apa? Satu hal yang pasti, dia tidak mendengar perkataanku. Kalau dia dengar, aku pasti sudah ditendang. Bindia, sekarang cepat kembalikan kunci kepada ibu di depan seluruh keluarga. Sebentar, tapi ibu sendiri yang memberikan kuncinya padaku. Maksudku, aku tidak bisa melawan keinginan orang tua. Aku tidak bisa membantah. Kau tidak menghargainya sejak kau mengambil kunci itu darinya. Aku sudah tahu keadaannya seperti apa yang membuat dia memberikan kuncinya. Kalian boleh saja beranggapan semau kalian. Tapi tanggung jawab untuk memimpin rumah ini selalu ada di tangannya dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Aku tidak mau mengembalikannya. Karena aku juga menantu di keluarga ini. Perintah macam apa ini? Kau tidak bisa mengambil kunci yang sudah kau berikan padaku. Entah kenapa, aku selalu saja tidak dihargai di rumah ini. Inilah yang terjadi sekarang. Busan, kenapa kau diam saja? Reka, lakukan apa yang diminta oleh Kak Pulan. Bindia, kembalikan kuncinya ke ibu sekarang juga. Berikan kuncinya. Tidak ada yang luput dari perhatianku. Bukan cuma dalam keluarga ini, tapi juga di seluruh Begusarai. Ketika hal penting terjadi, aku pasti yang pertama kali mendapatkan kabarnya. Aku sudah menyatakan penerusku. Tapi aku akan terus mengatur rumah ini. Ayah,
Tolong maafkan aku. Aku tidak pernah berniat menyakiti ayah ataupun nenek. Aku pikir dengan membagi tanggung jawab kepada yang lain, mereka akan mendapat pengalaman untuk bisa menangani tanggung jawab. Itu saja maksudku, ayah. Aku telah berbuat salah. Mulai sekarang aku tidak akan melakukan apapun yang akan melukai keluarga ini. Aku memohon maaf padamu. Tolong maafkan aku. Lakan, ayolah. Cepat kau minum obat ini. Tidak. Aku bilang tidak. Aku tidak mau minum obat darimu. Suhu tubuhnya tinggi. Aku harus bagaimana? Dia tidak mau minum obat. Aku harus melakukan ini untuk menyelamatkan nyawanya. Untuk pertama kalinya, aku merasa kalau nasibku sudah berubah setelah aku diberikan kunci rumah ini. Tapi ternyata tidak berjalan karena Pulan Takur. Dia sudah menghinaku. Aku akan mengutuknya. Kau akan terbakar di neraka, Pulan Takur. Apa yang dia lakukan itu sangat memalukan. Aku bahkan tidak bisa melihat siapapun setelah penghinaan ini. Siapa yang sudah memiliki kunci rumah ini hanya dalam waktu singkat? Aku orangnya, hah? Aku sudah memecahkan rekor. Tetapi bagaimana kalau akhirnya kau jadi pemilik kunci rumah lagi? Aku sudah biasa dihina. Tapi apa masalahmu? Hah? Apa kau tidak dengar apa yang dikatakan Pulan Takur? Tidak ada yang luput dari perhatiannya di Bigusarai. Apa kau tidak dengar itu? Bagaimana jika kita tidak usah berurusan dengannya? Apa maksudmu? Maksudku, bagaimana jika kita menyingkirkan dia yang telah menjadi penghalang kita? Apa kau berniat membunuh? Diamlah. Tapi itu perbuatan yang sangat berbahaya, Bindia. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Aku? Aku tidak bisa. Aku tidak mau melakukannya. Tidak? Baiklah kalau begitu. Lupakan kunci rumahnya. Kalau kau sangat ingin kunci rumahnya, kau harus berani memutuskan mana yang lebih penting bagi hidupmu. Mimpimu untuk hidup kaya raya atau nyawanya Pulan Takur?
Gudi, kenapa aku merasa kalau Gudi ada di sekitar sini? Dari dulu sampai sekarang, sikapmu tidak pernah berubah. Kenapa kau melihat keluar? Hah? Dengar, Dolt. Ayah pun marah ketika seseorang melukai ayah dan keluarga ayah. Ayah peringatkan, ubah sikapmu. Segera temui Gudi dan minta maaf padanya. Kalau tidak, hidupmu dalam bahaya. Kau mengerti? Kami Tiles harus pergi untuk membereskan Dolt. Karena aku rasa dia telah melewati batasnya. Kenapa kau melakukan itu pada Dolt? Kau melakukan itu untuk melukai Punam, kan? Kau tidak menyukainya, aku tahu itu. Beritahu aku, apa bedanya kalian berdua? Dia melukai hatinya Priom dan kau melukai hatinya Dolt. Aku tidak mengharapkan ini darimu. Maafkan aku. Kenapa kau datang ke sini? Apa kau dimarahi juga? Kau harusnya bilang jika kau tidak mencintaiku. Dan kau tidak usah bermain dengan perasaanku. Tolong pergilah. Dolt? Dolt, bukan seperti itu. Dengarkan aku dulu. Tolong Aku tidak dengarkan mau aku. dengar, Gudi. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi aku rasa tidak perlu ada yang dibicarakan. Apa yang kau lakukan itu salah. Tapi, Dolt, Ibu menakuti aku. Ngomong-ngomong, apa ibu sudah tahu rencananya? Ibu masih ingat? Ya, aku ingat. Baiklah, ayo. sekarang demamnya sudah turun. Aku akan telepon dokter. Beritahu dia dan bertanya apakah dia masih harus minum obat. Aku akan lepaskan talinya dulu. Kalau tidak, dia pasti akan marah. Apa ini?
Hah? Siapa yang mengikatku? Hei! Siapa yang berani mengikatku seperti ini? Ibu tahu, aku mau beli baju baru di pasar hari ini. Karena besok kan hari ulang tahunnya Rani. Tentu saja, Inspektur Junior. Ya ampun, Tolong polisi itu benar-benar tidak manusiawi. Mereka tidak menghargai orang miskin. Ya ampun. Sayang, tunggu. Ya Tuhan. Jangan keluar, bahaya. Tidak aman di sini. Aku tidak peduli. Orang lain terluka karena kita. Bagaimana kalau dia meninggal? Kita tidak bisa diam begini saja. Tolong dengar perkataanku. Aku mohon, kau jangan keluar. Aku sudah diperintahkan atasanku untuk melarangmu keluar. Sebaiknya ibu lihat dulu dia. Aku takut kalau orang itu sampai meninggal. Siapa yang akan menjaga putriku jika aku mengalami luka serius dan mati? Kalian benar-benar memalukan. Bantu aku bangun, ayo bantu aku bangun. Pelan-pelan bangunkannya. Kakiku sakit sekali. Ya Tuhan. Hei, kenapa kalian menahanku? Aku memangnya salah apa, ha? Lepaskan aku. Aku tidak akan diam saja sampai aku melaporkan keluhanku dan mengirim kalian ke penjara. Tidak ada yang menghargai hidup rakyat miskin. Mereka seenaknya saja. Ini tidak bagus, situasinya di luar kendali. Kita harus segera ke kantor polisi. Kemana wanita itu? Di mana dia? Pergi kemana dia? Nona Rosni! Aku rasa ada yang menculiknya saat ada keributan tadi. Siapa yang mengikatku? Sebenarnya aku Kenapa kau tidak jawab pertanyaanku, Punam? Siapa yang mengikatku seperti ini? Apa kau yang sengaja mengikatku? Hah? Kau pingsan karena demam tinggi. Kau tidak meminum obat dan keadaanmu memburuk. Makanya tadi aku mengikatmu. Lakan, tolong tenanglah. Aku mohon tenanglah, Lakan. Aku mohon, tolong jangan begitu. Demammu baru saja turun. Aku dari tadi bertanya. Tapi kau malah menjawabnya bertele-tele. Tidak, Lakan. Diam kau. Kenapa kau kemari? Atas izin siapa kau masuk kemari? Lakan Takur, bagaimana kau bisa berdiri? Aku berdiri dengan kakiku. Kau ini aneh sekali. Dulu kau terobsesi dengan tanganku dan sekarang dengan kakiku. Apa aku pincang sejak kecil? Begitu? Tidak kan? Kenapa kau menatapku seperti ini? Dengar, jangan salah paham Lakan Takur. Kau kan habis pingsan karena demam tinggi. Kondisimu gawat. Dan kau terus mengoceh tidak jelas. Aku berharap kondisimu tidak semakin memburuk, Lakan. Tapi kau kelihatan sudah membaik sekarang dan bahkan bisa berdiri. Sepertinya Punam telah memastikan kau meminum obatmu.
berterima kasihlah padanya. Kau sembuh bukan karena obatku lah kan? Tapi ini karena perawatan dan perhatian dari istrimu. Eh, Kau teruskan minum obat selama 2-3 hari ya? Iya, cukup. Sekarang kau pergilah. Cepat pergi. Permisi. Ayo, bawa ke dalam Tuan. Sini. Bindia, Iya, kau dari mana? Pulang-pulang bawa karung sebanyak itu. aku habis dari kuil nenek. Aku dengar Bibi Reka sedang bicara dengan pemilik toko kemarin. Jadi aku putuskan untuk membeli bahan makanan. Karena kebetulan aku lewat sana dan ada ruang kosong di mobilku. Iya, begitulah, Nek. Aku berbuat benar kan? Bukankah itu hal yang diharapkan dari seorang menantu? Iya, yang kau lakukan itu benar. Aku tidak salah kan? Aku harap kau beli bahan makanan dalam jumlah yang tepat. Iya, iya. Sesuai dengan perintahmu. Itu dalam jumlah yang tepat. Bagus sekali. Kalau begitu, bisakah kau pindahkan karung-karung itu ke dalam gudang? Iya, tentu saja. Dengar ya, tolong pindahkan karung-karung ini ke gudang. Tunggu. Hah? Biarkan saja karung-karung itu di sini. Kenapa, Nenek? Aku akan langsung memindahkannya karena kita nanti hanya akan membuang waktu. Aku tidak peduli. Ada aturan yang harus diikuti di rumah ini. Dan aturan itu tidak akan berubah. Aku akan periksa bahan makanannya dan minta Dinu yang memindahkannya. Wanita tua ini selalu ikut campur dalam urusanku. Kalian boleh pergi, sana. Reka, Iya. bisa kau buatkan teh untukku? Tentu saja, Bu. Akan kubuatkan. Hei, Coti. Iya. Sebelum ini ada cacing di dalam beras basmati. Kita harus mengganti seluruh karungnya. Maka dari itu, periksa karungnya dengan benar sebelum memindahkannya ke dalam gudang. Baiklah. Kalau dia memeriksa karungnya, kami akan ketahuan. Aku harus berbuat sesuatu. Lakan, dokter memintamu meneruskan minum obat selama 2 hari lagi. Tolong minumlah obatmu.
Nenek, penjualnya sudah memberikan beras yang bagus. Coba kau periksa karung yang kedua. Baiklah. Tunggu. Periksa. Periksa yang itu. Karung yang di belakang Bindia. Sebelum semuanya menjadi kacau, aku harus membuat rencana yang lain. Astaga, Ketumpahan teh panas. apa yang kau lakukan? Akan aku ambilkan salep dan air dingin dulu. Iya, cepat-cepat. Reka, pasti kau tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar. Membawa teh saja bisa tumpah. Ah, sudahlah. Oh ya, Maya. Tolong bawakan salepnya juga. Ya ampun, kulitku melepuh. Bukankah makin sakit kalau kau menyentuh lukanya? Iya. Hei, kalian berdua kemari. Iya. Aku dapat ponselnya, tapi tidak ada kartu SIM di dalam. Aku sudah menyiapkan kartu SIM-nya. Aku pesan lewat Patna. Kartunya terdaftar atas nama orang lain. Tidak ada yang tahu. Ternyata kau wanita yang sangat pintar, Bindia. Tapi aku takut. Kalau kita ketahuan, habislah hidup kita. Kita akan dipenjara. Itu tidak akan terjadi. Aku yakin kita akan mengendalikan rumah ini. Halo? Bisa bicara dengan inspektur? Aku punya informasi untukmu tentang saudarimu. Aku tahu siapa yang menculiknya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sebelum kau minum obat. Apa hakmu melarangku? Berani sekali kau melarangku seperti ini. Minggir. Aku tidak akan bergerak. Aku minta kau. Aku akan lakukan apapun. Tapi kau harus minum obat ini. Kau menyuruhku seperti ini. Apa karena kau berjasa menyelamatkan hidupku? Aku paham semuanya. Kau tidak bisa memanipulasiku. Karena aku akan berpikir bahwa aku berhutang budi padamu. Kau mengerti? Sekarang, minggir dari jalanku. Tolong bawa obatmu.
Kalau tidak, kesehatanmu bisa memburuk lagi, Lakan. Bagaimana dengan hatiku? Hatiku sakit. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau tahu apa yang bisa membuatku tenang? Kau akan merasakan sakit seperti yang kurasakan. Aku hanya akan mendapatkan ketenangan dan kepuasan saat aku menyiksamu. Itu benar, tidak ada yang lain. Aku senang sekali melihatmu menderita. Jika itu maumu, maka aku siap menanggung rasa sakit dengan hidup bersamamu. Tapi kau harus tetap hidup agar bisa menyakitiku. Ambil obat ini. Kau yang lebih membutuhkan obat itu, bukannya aku. Kau menyuruhku seperti ini karena kau merasa menyelamatkan nyawaku. Aku baru saja menyelamatkanmu. Aku sekarang tidak punya hutang budi. Kita impas. Dan harus kau ingat, jangan coba-coba menyuruhku minum obat lagi. Karena sampai sekarang, aku belum memberikanmu hak itu. Kau sudah memberikan aku hak itu sejak kau menikah denganku, Lakan. Dan menerima aku sebagai istrimu. Kau terlalu banyak bicara. Kata-kata tidak bisa menyembuhkan luka dalam yang ada di hati seseorang. Ini dia. Permainannya dimulai. Pak, ini rumahnya Pulan Takur itu. Inspektur yang baru sudah membawa pasukannya. Kita harus bagaimana sekarang? Inspektur Srivastava sudah bertemu dengan kita, kan? Dia masih menolak untuk bergabung dengan kita. Iya, Tuan. Dia membawa banyak personel polisi bersamanya. Dia sudah mengeluarkan anak buahku dari kantor polisi. Dan sekarang dia di sini bersama anak buahnya. Menurutku, aku rasa kita harus menunjukkan polisi di mana tempat mereka. Agar mereka tidak main-main dengan kita.
Hei, tunggu dulu. Kau tidak bisa masuk begitu saja. Geledah rumahnya. Selama ini polisi bisa datang ke sini hanya ketika Raja Begusarai mengundang mereka. Siapa inspektur baru itu? Dia dipindah ke Begusarai 2 bulan yang lalu. Dan dia telah menyelesaikan hampir seluruh aktivitas ilegal di Begusarai. Para penjahat semuanya takut padanya. Sekarang rencanaku berjalan lancar. Apa kau mabuk? Tidak ada orang waras yang berani mendekati kediaman kami ini. Itu sebabnya aku tanya padamu, apa kau sedang mabuk? Pintu tempat kau masuk ke sini adalah pintu tempat kau bisa keluar. Kau harus keluar lewat pintu itu. Pergilah. Berhenti. Sekarang kalian buatlah pengumuman bahwa aku telah menunjuk pewarisku yang sekarang akan menjadi pemimpin Begusarai. Bahwa mulai sekarang semua orang harus mengikuti perintah dari Priom Pulantakur. Kau harus memastikan kalau nenek itu sudah pensiun dan kau harus mengambil kuncinya serta menguasai rumah ini. Coba nenek pikirkan, Pulantakur sudah menyatakan Priom Takur sebagai penerusnya. Jadi putuskan dan serahkan kuncinya ke Bibi Reka. Terlebih lagi, Reka sangat senang saat dapat kuncinya. Saat Bindia menyerahkan kuncinya, dia langsung mengambilnya tanpa mengatakan sepatah kata pun.